Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV. Ada Insan Suwardi dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan Amfrizar dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Kami akan ke Insan terlebih dahulu. Insan, selamat pagi. Bagaimana kondisi longsor di sana? Ya, selamat pagi Andro, Fatma, dan juga pemirsa. Kami sampaikan di mana untuk penanganan kebencanaan yang merupakan koordinasi pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada juga lewat sejumlah kepala daerah, terutama di Provinsi Sumatera Utara, ini telah melakukan rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri oleh Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto tergabung bersama dengan Menko PMK Pratikno dan sejumlah kepala daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir dan juga tanah longsor. Khusus di Sumatera Utara sesuai dengan pertanyaan Anda Andro, di mana saat kami memantau bersama dengan BNPB, di mana untuk lokasi yang masih terisolir yang telah kami lihat sejauh ini berada salah satunya melalui akses utama menuju Sibolga di Kecamatan Adian Koting, Desa Sibalanga, di mana kemarin petang aksesnya masih tertutup dan Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto telah meninjau langsung proses penanganan untuk memindahkan sejumlah material longsoran yang menimbun dan menutup akses jalan untuk mempermudah pendistribusian logistik dari pemerintah menuju warga yang terdampak seperti di beberapa titik yang berada di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan bersama juga dengan daerah lain seperti salah satunya Sibolga yang viral di mana pada saat terjadi bencana masyarakat tengah menyoroti parahnya ataupun tingginya tingkat kerusakan yang terjadi di kawasan tersebut. Nah, terkait dengan penanganan pasca kebencanaan dari BNPB ini akan memfokuskan terkait untuk bagaimana memastikan seluruh logistik bantuan bahan pangan, obat-obatan, serta pakaian yang bisa digunakan, terutama juga kebutuhan dari anak-anak dan juga balita ini dapat tersalurkan. Kemarin dari hasil rapat koordinasi, khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, Letjen TNI Soeharyanto menyampaikan di mana akses utama terkait dengan jalan yang terputus ini menjadi tantangan yang paling cukup mereka hadapi. Tidak hanya itu, kondisi cuaca di mana kalau kita lihat memang kami pantau sepanjang hari kemarin memang kondisinya cenderung mendung dan juga disertai hujan dengan intensitas ringan hingga cukup tinggi. Ini menjadi salah satu tantangan yang paling dirasakan oleh tim pemerintah dalam melakukan upaya penanganan. Tidak hanya itu, proses pendistribusian bantuan logistik di Sumatera Utara baru bisa dilakukan dengan menggunakan sepeda motor dan hanya berjalan kaki. Sehingga untuk kendaraan roda 4 ataupun kendaraan lain yang berukuran lebih besar masih belum bisa masuk untuk saat ini. Dan untuk itu pemerintah telah menyiapkan eh, sejumlah langkah untuk melakukan pendistribusian logistik sesuai dengan rencana untuk melakukan pendistribusian lewat jalur udara. Kalau kami pantau kemarin sudah dilakukan penerbangan 3 sorti dan pada pagi hari ini direncanakan akan melakukan penambahan jumlah pesawat untuk membantu proses pendistribusian logistik di beberapa titik. Di mana untuk Provinsi Sumatera Utara telah siap 1 unit pesawat karavan dan juga akan disiapkan kembali 1 unit pesawat Airbus dan ada juga dukungan dari Panglima TNI yang akan menambah helikopter untuk membantu proses evakuasi serta proses pendistribusian bantuan logistik. Andrew dan Fatma. Baik, terima kasih Andro. Kita geser ke Amfrizar dari Sumatera Barat. Selamat pagi, Amfrizar. Apa upaya petugas untuk membuka akses menuju Kota Padang dan apa kendala yang ditemui di lapangan? Ya, Adro dan Fatma, serta pemirsa Metro TV, tanah longsor atau air bah yang menimbun badan jalan, tepatnya di perbatasan Kota Padang Panjang dengan tanah datar, ini mengakibatkan arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Padang dengan Bukit Tinggi sekitarnya ini terputus total. Nah, saat ini baru ada 1 alat berat yang diturunkan untuk mengevakuasi material longsor yang berupa bebatuan besar dan tanah lumpur. Dan saat ini sangat terkendala karena 1 alat berat ini tidak mampu untuk bekerja cepat. Nah, selain itu juga tim dari Damkar juga berupaya menggunakan semprotan air untuk uh, menghanyutkan lumpur-lumpur yang ada di badan jalan tersebut. Akibat dari peristiwa ini lebih 1 atau 2 kilo mobil truk
dan mobil kendaraan pribadi yang bertujuan untuk ke Kota Padang ini terpaksa mengetem di sepanjang jalan penurunan Cilayeng atas untuk karena tidak bisa melewati jalur ini lagi, dan jalur Padang Panjang atau Lembah Anai ini merupakan satu-satunya jalur tercepat dari Kota Bukit Tinggi atau dari Pekanbaru menuju Kota Padang. Andro dan Fatma. Afrizar, kemudian berapa korban yang ditemukan dan masih dicari hingga pagi hari ini? Ya, berdasarkan data dari Kelurahan Cilayeng bawah yang kita lihat di posko malam tadi, posko pengungsi, itu tercatat warga Cilayeng bawah ini yang setelah ditemukan adalah 6 orang korban. Dan sementara 1 korban lainnya itu adalah bukan warga dari Cilayeng bawah. Jadi total korban yang telah ditemukan meninggal dunia itu sebanyak 7 orang, 6 warga Cilayeng bawah atau warga sekitar lokasi, dan 7 adalah anggota TNI. 1 adalah anggota TNI yang berdomisili di Tanah Datar, tepatnya di Kecamatan Rambatan. Dan sementara warga yang masih dalam proses pencarian, kalau warga sekitar itu 38 orang yang masih dalam proses pencarian, dan 2 lainnya adalah warga TNI atau POM TNI yang kebetulan sedang melewati jalur ini. Nah, jadi total yang terdata untuk proses pencarian itu adalah 40 orang. Sementara di balik sungai ini ada perbukitan. Hingga malam ini ada 22 warga sekitar yang masih mengungsi dalam hutan tersebut karena mereka tidak berani menyeberangi sungai. Sampai saat ini kondisi sungai airnya masih cukup deras dan tinggi. Sementara kondisi cuaca pun sampai saat ini masih diguyur oleh hujan yang cukup deras. Andro. Baik, terima kasih Amfrizar melaporkan langsung dari Padang Panjang, Sumatera Barat, dan sebelumnya ada Insan Suwardi melaporkan langsung dari Tapanuli, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.